Kenaikan pangkat Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, Seskap, yang baru dilantik, dari Mayor menjadi Letnan Kolonel, Letkol, pada Februari tahun 2025 telah memicu gelombang kritik. Namun, sorotan kini beralih pada kejanggalan yang lebih mencolok. Hanya dalam 6,5 tahun sejak pernikahannya pada 2018, saat ia masih berpangkat Letnan 1, Letu, Teddy meloncat 3 tingkat menjadi Letkol. Percepatan ini, yang jauh melampaui standar kepangkatan TNI, memunculkan tuduhan bahwa aturan militer dibengkokkan untuk mengakomodasi orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Fakta pernikahan, Teddy masih Letu pada 2018. Teddy menikah dengan Witani Dia Hanifah pada tanggal 11 September tahun 2018 di Hotel Mulia, Jakarta. Foto-foto resmi pernikahan, termasuk prosesi siraman yang dihadiri Presiden Joko Widodo, menunjukkan Teddy mengenakan seragam dengan tanda pangkat Letu. Saat itu, ia menjabat sebagai asisten ajudan Jokowi, posisi yang konsisten dengan pangkat Letu, sebagaimana tercatat dalam video Sekretariat Presiden tahun 2016. Dengan masa dinas 7 tahun sejak lulus Akademi Militer, Akmil, 2011, pangkat Letu pada 2018 sesuai dengan masa dinas dalam pangkat atau MDDP. Loncatan 6,5 tahun ke Letkol. Fast forward ke tanggal 25 Februari tahun 2025. Teddy resmi menjadi Letkol berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor Kep. 238, 2025. Jarak waktu dari pernikahan tanggal 11 September tahun 2018 hingga kenaikan pangkat ini adalah tepat 6 tahun, 5 bulan, dan 14 hari, atau secara kasar 6,5 tahun. Dalam rentang ini, Teddy naik 3 tingkat pangkat, Letu ke Kapten. Biasanya membutuhkan 4 tahun MDDP. Kapten ke Mayor, minimal 4 tahun lagi. Mayor ke Letkol, minimal 4 tahun. Ditambah syarat pendidikan seperti Sesko AD. Secara normal, dari Letu ke Letkol membutuhkan 12-14 tahun. Belum termasuk waktu untuk pendidikan militer wajib. Namun, Teddy melakukannya dalam 6,5 tahun, atau kurang dari separuh waktu standar. Bahkan jika ia naik ke Kapten segera setelah pernikahan, misalnya Oktober tahun 2018, dan ke Mayor pada 2020, loncatan ke Letkol pada 2025 tetap terlalu cepat, hanya 4-5 tahun dari Kapten ke Letkol. Padahal MDDP minimum untuk 2 tingkat adalah 8 tahun. Keanehan yang mencolok, percepatan tak wajar. Dalam 6,5 tahun, Teddy melewati 3 pangkat. Sementara prajurit lain, seperti lulusan terbaik Akmil 2011 Hendrik Pardamean Hutagalung, masih kapten setelah 14 tahun dinas. Standar TNI mensyaratkan 18-20 tahun dinas untuk Letkol. Namun Teddy mencapainya dalam total 14 tahun, dengan 6,5 tahun terakhir sebagai fase paling ekstrim. Tidak ada jejak Sesko AD. Kenaikan ke Letkol biasanya mensyaratkan lulus sekolah staf dan komando, Sesko AD, yang memakan waktu 9-12 bulan dan hanya bisa diikuti setelah mencapai pangkat tertentu serta masa dinas cukup. Tidak ada bukti publik bahwa Teddy mengikuti Sesko AD. Berbeda dengan Hendrik yang memiliki rekam jejak pendidikan internasional namun tetap tertinggal pangkatnya. Kedekatan dengan Prabowo. Sejak menjadi ajudan Prabowo pada tahun 2020 sampai tahun 2024, karir Teddy melesat. Kenaikan ke Letkol di luar jadwal reguler. April, Oktober, pada Februari tahun 2025. Ditambah revisi UU TNI Maret tahun 2025 yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil. Menimbulkan dugaan bahwa ini adalah hadiah dari Prabowo atas loyalitas Teddy selama bertahun-tahun. Respons TNI yang lemah. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana bersikeras bahwa kenaikan Teddy sah melalui kenaikan pangkat reguler percepatan, KPRP, tetapi tidak merinci prestasi apa yang mendasarinya. Pimpinan punya hak prerogatif, ujarnya singkat pada tanggal 10 Maret tahun 2025. Pernyataan ini justru memicu kemarahan publik yang menuntut transparansi. Kesimpulan, aturan dibengkokkan,
Kenaikan pangkat Teddy dari Letu pada September tahun 2018 ke Letkol pada Februari tahun 2025 dalam 6,5 tahun adalah anomali yang sulit dibenarkan dalam sistem kepangkatan TNI. Tanpa bukti prestasi luar biasa atau pendidikan wajib, ditambah waktu yang jauh di bawah standar. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kedekatan dengan kekuasaan, khususnya Prabowo, mampu mengesampingkan meritokrasi. Sementara prajurit lain berjuang puluhan tahun untuk pangkat serupa. Teddy melenggang dengan kecepatan kilat, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah TNI masih milik rakyat? Atau sudah jadi alat elit penguasa?